Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi di acara Soan Dr. Zainal, dan alhamdulillah kita bersama Mbah Kung, saya Canto bersama Mbah Kung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bro? Baik. Tambah baik ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah buka ya? Sudah buka prakteknya? Sudah. Nah, ini prakteknya sudah buka. Pasiennya 1, 3, kadang sampai 7, 6 ngaten. Iya, jadi belum stabil ngaten. Oh iya. Ya, belum pada tahu. Iya, betul. Kita mesti bersabar. Iya. Ya, ini saya salam dulu pada para pemirsa MTA TV dan para pendengar radio. Ya. Radio MTA. Alhamdulillah kita sehat-sehat ketemu lagi, dan saya akan cerita pasien-pasien yang datang pada masa yang sangat sulit, sering panas saja, ya. Oh, keluhan-keluhan yang datang ini? Itu yang banyak keluhan itu perut. Perut, ya. Sakit perut, ada yang sudah berbulan, bertahun, ada yang gitu. Jadi kita harus sabar memeriksa beliau-beliau itu. Jadi ya karena dia sudah ke puskesmas, ke rumah sakit, jadi kita mesti menanyakan mau nggak obat paten gitu. Ya, kadang kita beri paten, tapi pengikutnya itu obat-obat yang lokal, obat BPJS itu. Generik ya? Generik. Tapi yang pokok antibiotikanya itu obat yang paten. Dia berani, ya nggak apa-apa, asal saya segera sembuh. Nah, segera sembuh itu dari Allah, bukan dari saya bilang. Tapi kita berusaha memberikan yang bagus itu agar kita semua sehatlah, bangsa kita ini. Dan yang rawuh ke sini puas gitu. Nah itu alhamdulillah, itu sudah beberapa kasus kalau datang, banyak yang datang nangis karena terharu. Sudah berbulan, hampir setahun kan nggak ketemu saya. Nah, jadi datang tuh nangis, hanya minta resep. Kalau nggak usah diperiksa, saya minta resep aja. Mengapa nggak bisa diperiksa itu? Ya dia sudah memberi informasi ke saya, bilisan gitu. Saya sakitnya gini-gini, Pak Dokter. Nggak usah diperiksa, seperti biasanya aja. Karena sudah hafal, dia mengira saya itu sudah hafal. Ya saya sudah lupa, ya mungkin harus diperiksa lagi gitu. Nah kadang-kadang kita ya apa kehendak pasien. Jadi kita berikan penyuluhan, datang itu ya harus mau diperiksa. Saya pegang aja kok, saya nggak periksa dalam. Nah itu sakit perut ini yang banyak. Sakit perut karena infeksi. Jadi entah infeksi di ususnya, entah infeksi di lambungnya, atau yang penting bukan di dalam usus yang sering, tapi di luar usus. Nah, kadang-kadang dengan perdarahan ambeien, kadang-kadang perdarahan ambeien, kadang-kadang muntah darah. Nah itu kalau dia kebanyakan obat, ngobati sendiri itu dari teman-teman
teman-temannya ya, Ya. teman masjid, teman pengajian, teman kumpulan-kumpulan itu, kasihlah ini, beli itu gitu, nanti akan baik. Nah kalau sudah begitu, kadang-kadang sudah terlanjur kebal, kebal dan lambungnya luka itu. Itu beda lagi dengan asam lambung, itu beda lagi? Beda lagi. Ya asam lambungnya kena karena nggak mau makan. Nggak mau makan, obatnya ganti-ganti sesuai seleranya masing-masing. Kalau lambung luka berarti tambah lagi sakitnya? Iya, tambah sakitnya. Jadi harus dikasih obat kembung, dikasih obat lambung, dan antibiotik gitu. Yeah. Tapi saya tidak, ya seperti dulu saya sekolah, kalau obatnya kebanyakan disuruh bikin laporan menghadap kepala bagian. Wah itu, makanya saya ya berusaha obatnya sedikit saja. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini tema kita perpindahan cuaca iklim yang semula kemarau. Ini sudah mulai ada perubahan cuaca, sedikit-sedikit ada gerimis nih ya di Solo. Nah, atau mungkin di tempat Anda juga demikian. Nah, ini memerlukan daya tahan tubuh yang lebih kuat ya. Ya. Tadi juga disampaikan bahwa pasien-pasien yang datang ke tempat praktek profesor itu rata-rata lambung begitu. Keluhan di perut, nah beda. Keluhan di perut dengan lambung itu beda. Beda. Nah tapi kalau pasien ya katakan lambungnya, lambung saya kadang-kadang dipites-pites gitu. Jangan dipites Bu, saya bilang. Yang ikhlas saja. Kadang-kadang datang, saya buang airnya itu sangat sulit. Sudah saya kasih obat ini itu, nggak mau. Buang air besar? Buang air besar. Jadi saya suruh yang ikhlas saja, ditunggu, nanti akan terasa sendiri dan akan keluar sendiri tanpa obat. Saya bilang. Tidak perlu pencahar itu nggak perlu. Nggak perlu. Kalau saya sendiri kebetulan ada masalah begitu. Jadi saya ya di kloset, nanti pelan-pelan. Kalau di dia malah berhenti, macet. Itu karena fesesnya itu keras atau bagaimana itu? Karena fungsi ususnya itu belum normal karena infeksi. Bukan karena fesesnya enggak, ya fesesnya keras. Kalau dia keluarnya sudah lama, 4 hari, 5 hari gitu, keras. Ya apalagi mamnya nasi. Kalau saya kan makannya bubur terus. Ya. Kalau pasien yang makan nasi terus ya harus sabar ya bilang. Nanti akan keluar, pasti keluar. Iya. Jangan ditenke, nanti ditenke perdarahan. Perdarahan di dubur ya. Iya, misalnya terasa sakit terus berobat lagi pada dioperasi. Nah itu yang kurang pas. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini terbuka bagi Anda yang ingin bertanya kepada beliau, Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, spesialis penyakit dalam, konsultan reumatologi, Vinasim. Masih lengkap ya ini ya? Iya. Apa bisa berkurang? Iya, enggak. Ini ada pertanyaan dari Nur Samsi, Desa Sumberingin, Kabupaten Oki, Sulawesi Oku Selatan, Sumsel, Sumatera Selatan. Saya pendengar setia MTA sejak tahun 2017 sampai saat ini. Posisi saya duduk di kursi roda. Tidak di kursi roda, nggak bisa bicara karena sakit. Saya bermaksud dan menginginkan brosur. Oh, brosur. Gimana cara memperoleh ya? Oh, ya. Ya, nanti saya kirim untuk nomor marketing ya, nanti bisa ditindaklanjuti ya untuk bisa berkabar di WA. Begitu Pak Nur Samsi. Ini saya kira di kursi roda tadi hubungannya dengan sakit, nggak bisa bicara, tapi bisa ngetik ya. Apa telepon dulu, Jan?
Ya, kita buka telepon. Sudah ada yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari Pacitan Bu Siti ya. Bu Sri, Mas. Oh, Bu Sri Sri. Pacitan. Saya kira Nek Iya. Ros malah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, yang saya tanyakan, ini kan saya lambungnya kena itu terus saya tuh dikasih obat Piralen itu gimana, Prof? Bener nggak? Terus obat jantungnya kemarin itu yang jantung koroner itu saya masih minum Isorbit, itu dilanjutkan tapi agak mendingan, udah kadang masih nyeri, kadang enggak. Itu Isorbitnya dilanjutkan enggak, seperti itu, Bro. Mohon penjelasannya, Dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Profesor tetap sehat walafiat. Amin, amin. Alhamdulillah. Tunggu dinungo, nah kalau saya bilang. Jadi kalau ada sakit lambung itu obatnya itu ya makan aja, jangan rutin minum obat. Itu kalau rutin minum obat itu hanya masa yang pendek aja, jangan masa yang panjang. Yang panjang itu nasi. Itu kalau kena obat jantung itu yang sering tajam ke lambung, Aspilat itu, obat-obat Aspilat itu untuk pencegahan serangan jantung koroner. Tapi kalau bukan itu ya biasanya enggak. Nah, biasanya itu gandeng antara keluhan dada kayak serangan jantung dan yang ada di ulu hati itu gandeng. Jadi nanti ke dokter spesialis agar diperiksa lagi dan ya kadang-kadang pasien itu keluarnya lambung saya gitu. Jadi begitu duduk di depan dokter sudah mengatakan lambung saya. Jadi mempengaruhi kita untuk berpikir bahwa itu lambungnya, sebetulnya bukan. Jadi datang saja, perut saya sakit gak enak, nah dada saya juga nggak enak. Nah nanti dokter yang berpikir tentang penyakitnya apa. Kalau itu memberikan sugesti ya pada dokter. Iya, sugesti karena ya kita manusia tersugesti Nah ini kita yang harus pandai-pandai mengartikan daripada ya pemeriksaan fisik dan keluhan pasien. Itu yang harus kita cermati betul. Ini ada gandengannya atau tidak. Ya, ini juga adanya pergantian cuaca, hujan yang tidak merata, sudah mulai hujan, sudah rajin esis kok di mana-mana itu. Itu alhamdulillah Allah menurunkan hujan mulai gitu. Ini juga harus hati-hati, ibarat gitu. Ini lambung atau ini jantung, itu yang tahu dokternya yang memeriksa. Begitu Bu Siti. Semoga Bu Sri di Pacitan ya. Bu Sri apa Bu Sri? Bu Sri. Baik, demikian Bu Sri, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kita masih nantikan untuk yang telepon di 0271 6793000, SMS WA di 08112553000. Teleponnya di WA sebaiknya tidak ditelepon ya. Sebaiknya kalau telepon di 0271 6793000, tapi kalau WA itu silahkan diketik Bu ya, diketik, jangan telepon di WA. Kami nanti bisa blokir untuk telepon Anda malahan begitu. Silakan teleponnya di nomor telepon 0271 6793000. Kalau di WA silahkan diketik, ditulis ya. Gitu, terima kasih. Nah ini ada Mas Sulis dari Semarang. Mau konsultasi Prof, lambung saya sering perih dan kepala pusing sebelah.
Mohon petunjuk Nggih Prof, semoga panjenengan sehat selalu Nggih Prof. Amin. Seperti itu ya, langsung bilang lambung saya. Ya, makanya itu jangan bilang lambung saya ada keluhan di perut gitu. Ya, perut saya nggak enak. Itu nanti dokternya yang menentukan. Kepala saya pusing. Jadi ada hubungan nggak itu antara kepala pusing dengan sakit di perut itu. Nanti dokter yang menentukan. Jadi jangan kita mempengaruhi sugesti ke dokter. Lambung saya itu nanti keblasuk. Iya, keblasuk. Kalau keblasuk diagnosisnya salah, di terapi ya juga akan salah terus. Ya. Jadi eman-eman. Jadi kalau tadi anggap saja lah ini keluhan ada di perut begitu. Dan tanpa kita memeriksa itu juga sulit ya, Prof? Sulit ya. Kecuali sudah hafal kayak pasien saya tadi. Betul. Nah, itu datang sudah menangis, hanya minta resep aja kok saya kok. Nggak usah diperiksa Pak Dokter. Ya, tadi sangat pusing. Itu apa ya? Ya itu Pak, ada hubungannya dengan infeksi di perut. Nah, kadang infeksi di perut, tapi dia mengatakan sakit lambung, sakit mah saya atau lambung saya. Perut itu bukan lambung ya. Jadi perut itu ada ususnya, ada ginjalnya, ada empedunya, ada livernya ya. Lambungnya juga ada. Lambung di dalam perut berarti ya? Iya, lambung itu dalam perut. Kalau perut otomatis itu lebih luas ya cakupannya ya? Iya, perut itu lebih banyak. Jadi nanti dokternya yang menentukan di regio mana. Nah, dibagi beberapa regio, ketemu di sini. Nah, gitu. Gitu. Begitu Bu Sulis ya, Bu Sulistiawati. Pengalaman bagi kita kalau periksa ke dokter, sampaikan saja keluhannya ya. Betul, yang terjadi sakit di mana sakitnya seperti apa. Iya. Baik, ini ada Bu Suliani di Pacitan. Ustadz, apakah penyakit jantung bisa menular ke keluarga? Mohon doanya Ustadz, semoga saya masih diberi kesembuhan oleh Allah. Sakit lemah jantung saya sudah 19 tahun dan sering sakit kepala. Dari Bu Suliani di Pacitan. Jadi kalau sakit jantung itu tidak menurun, menular. Nah, menular. Tapi kalau yang menurun itu yang biasanya disebabkan hipertensi yang mempengaruhi ke jantungnya. Kalau jantung koroner tidak menular, tapi menurun. Kalau kardiomegali, jantung yang besar, hipertrofi itu besar, bisa mempengaruhi yang keturunannya. Jadi keturunannya, saya ada beberapa pasien yang bapaknya kena, anaknya kena, gitu. Itu jantung yang membesar, hipertrofi jantung. Itu menurun. Menurun tapi tidak ajek, mesti dekat gitu. Kadang-kadang ke cucunya ke. Tidak kalau menular tadi tapi penyakit menurun. jantung itu menular atau tidak? Sebenarnya tidak menular. Yang menurun lagi hipertensinya. Tapi tidak menular. Jadi apa sih kalau kita ada jantung gitu yang perlu dihindarin apa? Kalau katanya dikageti jangan gitu atau bagaimana? Jadi kalau sakit jantung itu yang dihindari ya harus terdiagnosa dulu. Sakit jantung apa jenisnya? Kalau sudah jenisnya, nanti dokternya menentukan obatnya, kemudian menentukan dietnya. Pantangannya apa itu dikirim ke ahli gizi, nanti akan tepat sekali. Soalnya kan ada yang bilang ojo ngegeti simbang, kok gak jantungan lah, itu gimana? Ya, kalau orang yang sudah berumur itu gampang teratapan. Teratapan. Itu, nah tapi tidak mesti jantungan. Teratapan, terus agak nyeri aku saiki gitu. Nah itu yang kita yang harus hati-hati. Ya, kita buka, sepertinya ada telepon lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bu? Ibu siapa di mana? Dengan yang Titin di Rembang. Eyang siapa? Titin di Rembang. Eyang, mohon radio atau TV-nya dikecilkan saja ya, Yang. Oke. Wah, yang kayak gaul banget Eyang ini. gaul ini. Ya. Iya, yang dulu pernah masuk kok masalah tangan habis operasi. Ini mau tanya gini loh, Bro. Sekarang ini yang harganya murah. Ini Eyang siapa? Eyang siapa? Yang ini ditulis, Pak. biar ditulis Eyang siapa ini namanya? In. Yang Titin Tikin. Rembang. Yang Titin. Oh ya, yang Titin. Taruhlah Titin gitu, C. Mau tanya begini. Ya, yang Titin. Sekarang ini kan usulnya ayam potong itu loh. Di samping dananya murah, rasanya juga empuk, juga enak. Ayam itu potong. hampir satu minggu itu setiap hari makan itu. Itu bagi tubuh bahaya apa tidak, Dok? Oh, Itu ya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Selain itu nambah, Prof. Ayam Kebanyakan ustadz yang di daerah-daerah itu ini ketemunya menunya ayam, sana Iya. menunya ayam. Jadi sering ayam potong ini gimana nih? Ayam potong itu kalau Mengkonsumsi. ayam negeri ya. Ayam kampung nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau ayam yang Lehor. itu kan kadang di Kimia. hormon, diobati hormon, nah itu masih ada di dalam darahnya, dalam dagingnya. Tapi kalau ayam kampung itu nggak masalah, nggak ada yang membuat bahaya, nggak. Tapi kecuali, nah kayak saya itu senengannya brutu atau keuritan, jadi lemaknya banyak. Iya. Jadi kalau bisa dihindari, ya ini digoreng, senengannya digoreng. Itu minyaknya yang bahaya, lebih bahaya minyaknya daripada daging ayamnya. Nggih. Jadi kita harus hati-hati sekali. Ya. Iya. Jadi pada dasarnya tidak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Yang Budi. penting malah kalau bisa tetap ayam kampung ya. Iya, ayam kampung. Disarankan. Ya agak mahal dikit nggak apa-apa. Ya, saya juga punya langganan ayam kampung. Itu mahal dikit nggak apa-apa lah. Dan yang paling penting lagi adalah penyembelihannya halal. Saya pilih itu namanya Pak Jenggot. Jadi yang datang ke rumah itu jenggotan gitu. Jadi Muslim betul. Kita jangan ragu-ragu. Ini yang Muslim Tapi betul. itu bukan karena jenggotnya loh, Prof ya. Ya, karena sudah tahu komunikasi bahwa beliau memang Muslim. Telur apa itu? Asin. Itu langganannya malah MTA. Oh, Mas Muklis itu. Iya. Oh, Mas Muklis yang Roda tiga itu. Apa ini? Palesi itu loh. Iya. Itu di namanya? Pasar Kembang. Ya, Ibu gitu kan. Panggil-panggil itu. Ini telur asin yang tidak asin. Oh, yang tidak asin. Iya, kurang asinnya, jadi bukan telur asin yang sangat asin. Itu. Iya. Jadi memang selera ini ya. Soalnya ada yang telur asin memang asin. Iya. Telur asin kok kurang asin. Gitu. Ya. Dan tadi yang apa itu? Tidak menular juga termasuk penyakit gula tidak menular ya, Dok ya? Kalau penyakit gula itu menurun. Iya. Nah, itu jantung juga bisa kena gula. Gula kemudian mengganggu koronernya. Iya. Sakit jantung koroner itu bisa karena gula yang tidak terkontrol. Ya itu maaf tadi. Tidak hanya hipertensi, tapi gula itu bisa kemana-mana itu. Iya. Baik. Kemudian ini, maaf belum ada lagi, masih ditunggu. Ini ada dari saya, siapa ini namanya? Saya mau tanya Prof, dari saya enggak ada namanya. Mau tanya, perut saya di bawah sebelah kanan perih. Itu ada apanya? Oh, Bapak Ruslan Effendi ya, Pak Ruslan Effendi. Oh, Pak Ruslan ya
Kalau di perut ya harus diperiksa dokter di sana. Nah, diperiksakan ke dokter. Perut kanan bawah itu kadang-kadang dari jantungnya, hati-hati. Kok jantungnya? Infeksi usus buntunya. Kanan bawah. Kanan bawah, iya. Tapi kadang muncul, kadang hilang. Itu bisa juga terjadi begitu. Akut on kronis namanya. Kalau kahanan cuaca seperti ini, Prof, yang panas banget itu, memang banyak berimbas ke perut atau bagaimana? Iya, jadi kalau daya tahannya kurang baik, cuaca yang begini, hebatnya perubahan jadi tinggi sekali, terus mendung perpet, tapi nggak jadi hujan, panas lagi. Nah gitu tuh juga membuat daya tahan kita kalau nggak bagus, nggak prima ya bisa kena. Jadi kita harus hati-hati, harus menjaga makanan kita, makan dan makanan kita. Kadang-kadang makanan kita yang tidak terjaga dengan baik. Baik, ini tadi Bu Sulis yang dari Semarang tadi yang lambung dan perih, pusing kepala tadi. Mohon petunjuk untuk prakteknya Profesor di mana, Ini beliau ada di Semarang. Kalau pas Solo, Tindak Solo itu kajian minggu pagi. Ya itu. Berapa dok itu jalan Rajiman nomor berapa? 487. 487. Pasar Kabangan. Kabangan nanti. Nomor nomor prakteknya berapa itu? Nomor teleponnya? Nomor teleponnya 0271 itu kode Solo, kemudian 716602. 6602. Iya. 0271 0271 716602. Itu termasuk yang nomor buat ngantri daftar nih ya. Iya. Baik, yang ditelepon diterima lagi, monggo silakan. 6793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Bapak siapa di mana? Jarang loh bapak yang masuk ini. Ini nomor baru ini. Saya ini dari daerah dataran tinggi Tanah Gayo nih. Suaranya kok bergelombang ya, Bapak? Siapa di mana? Dengan Pak Idan. Pak Edar di? Pak Idan dari daerah Aceh Tengah, Takengon. Oh, iya. Takengon itu Aceh? Aceh, iya. Nah, di tengah dataran tinggi Tanah Gayo, dok. Iya. Ya, silakan. Yang dikeluhkan apa? Yang saya keluhkan begini, dok. Yang saya keluhkan itu kan di ulati perih sama di perut gitu, dok. Iya. Ulu, hati, dan perut. Gejala apa gitu di perut, dok? Iya. Ya, itu. Itu yang ada obat yang diminum, Pak. Sering begitu, rasa pegel sama tangan gitu, dok. Ya, ada pertanyaan dari dokter, apakah ada obat yang diminum? Itu obat sementara ini hanya dari puskesmas saja gitu, dok. Dari puskesmas saja. Iya. Nah, itu aja pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu kalau ada ngilu-ngilu di tangan, itu kadang-kadang sering makan obat sendiri, obat rematik, obat nyeri ulu hati atau obat nyeri tangan atau kaki atau sendi-sendi, itu bisa lambungnya kena biasanya. Yaitu karena dikasih tahu temennya, minum ini dicoba, minum itu dicoba, semua ngasih obat. Bapaknya ini bisa beli sendiri, kadang-kadang apotek atau toko obat memang memberikan obat dengan bebas gitu. Nah itu yang akan mencederai lambung kita.
Ya, Pak siapa tadi? Pak siapa? Pak Haidar atau siapa? Pak Haidar ya. Haidan. Jadi mohon tidak mengonsumsi obat nyeri ya, utamanya ya. Obat nyeri dan juga ramuan-ramuan yang tidak terresep dokter ya. Yang gitu Pak Haidar. Baik, kita buka lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radionya dikecilkan Pak, radio atau TV-nya Pak, suaranya Pak. Ya, makasih ya. Biar tidak feedback kembali. Ya, makasih Pak. Pak siapa di mana ini? Siapa di mana? Ini Pak Sutar dari Riau nih Pak. Pak Sutar. Ya, dari Riau. Silakan Pak Sutar. Oh ya, makasih Pak. Ini Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku umurnya 66 tahun. Nah, kalau jalan 200 meter itu kebas sekali kakinya. Ada nggak solusinya yo? Bengkak kakinya. Dok. Kakinya bengkak kalau 200 meter? Enggak, kebas gitu aja. Kebas. Punya kencing manis enggak? Enggak punya. Taunya enggak. Kalau enggak punya ya dipakai senam apa gitu, olahraga kecil agar pembuluh darah lancar, yang di kaki lancar. Gitu Pak. Jadi jangan minum obat-obat semau sendiri. Tapi enggak ya. Iya. Ya, dilanjut silakan terus. Begitu Pak Sutar. Jadi olahraga senam kecil-kecil, goes. Nah sekarang model goes itu, yaitu otot-otot kaki dan sendi di kaki akan menjadi kuat dan baik. Tadi seperti dia kehilangan rasa begitu. Biasanya begitu dia cerita ke temannya ngasih saran obat, dikasih ini aja deh, kasih ini aja deh gitu. Jadi itu bisa membuat kita makin sakit. Sebaiknya kita ke dokter, terus jangan beli obat sendiri. Kalau udah dikasih tahu dokter, kadang-kadang beli obat sendiri. Nah itu nggak benar, nggak boleh. Yang sabar ya, yang sabar. Kadang-kadang emang kesusus lah pengen sembuh cepet-cepet. Lebih percaya temannya. Baik, kita buka lagi untuk telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan ibu siapa di mana? Ini mau nanya sama dokter. Ibu siapa? Dari siapa? Saya dari Bu Supijati, Semarang. Bu Supijati, Semarang, silakan. Supijati. Silakan Bu. Silakan. Iya. Ini Bapak, saya tuh trigliserida itu sering tinggi. Jadi apa obatnya? Mohon ini. Iya, mohon petunjuknya. Trinya saya cek kolesterol semua bagus, HDL, LDL bagus, dengan trinya yang tinggi 381. Jadi bagusnya minum obat apa biar cepat turun gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau trigliserid itu biasanya konsultasi ke ahli gizi, kemudian dari ibu sendiri mengurangi makan kedelai, tempe, tahu itu dikurangi. Kalau habis makan tempe, tahu atau keripik tempe gitu jangan dicek masih tinggi. Jadi diet dulu, diatur gizinya, konsultasi ke ahli gizi yang perlu dipantang apa. Nah gitu akan baik nanti. Itu apa micu asam urat itu? Beda lagi. Beda. Asam urat dengan trigliserid beda. Nanti obatnya tanya ke dokter yang terdekat aja nanti. Baik, begitu Bu Supiyati yang ada di Semarang tadi. Semarang, ya, Semarang betul. Baik. Kemudian dari Bu Wahyuni dari Riau ini masih sekolah SMA. Saya mau bertanya, saya Wahyuni dari Riau masih sekolah SMA kelas 3.
Saya sering nyesak, Pak, tapi perutnya tidak sakit. Nyesak. Saya sudah berobat selama 3 bulan dan disuruh bawa ke Pekanbaru di radioskopi untuk lihat di perut ada apa. Terus saya kalau minum obat alhamdulillah mending, tapi nyesak. Tetapi tetap ada. Tapi kalau tidak minum obat omeprazole, lambung nyesak terus, Pak, sakit di punggungnya. Iya. Apa ini? Nyesak. Ya itu kemungkinan psikis. Oh, psikis. Ya, psikosomatis gitu. Jadi apalagi kelas 3 SMA, dia mau ujian kan, persiapan untuk maju ujian itu menjadi sakit, itu stres. Ya, lebih baik itu ke dokter. Omeprazole itu tidak bahaya, tapi tidak baik kalau diminum terus. Gunanya? Omeprazole itu untuk mempengaruhi lambung, asam lambung itu, tapi ya sentral. Ya, kalau lokal, kalau asam apa kayak promah gitu, itu lokal. Ya itu kalau omeprazole itu pusat. Iya. Ini psikis ya sebenarnya. Iya. Faktor psikis ya. Psikis. Ya. Kambuhnya ya kalau ada iya ada stresornya. Ya. Begitu Mbak Wahyuni ya. Mudah-mudahan bisa menata hatinya begitu ya. Ya. Baik, kita buka untuk penelpon berikutnya. Masih kita tunggu. Silakan ini dicoba ya, 6793000. Pernah ya psikosomatis gitu, nona gitu sering kejang, sering pingsan gitu. Saya tanya, kejang pingsannya di sekolah atau di pasar atau di mana? Kalau di rumah. Jadi dia mapan gitu kejang. Jadi minta perhatian orang rumah. Iya. Jadi harus ditanya betul. Nggak apa-apa, saya bilang nanti kalau kejang ketahuan orang, pacarnya jadi pergi. Orang tuanya, calon mertuanya, jangan dapat itu keayan kali ini. Iya. Jadi harus hati-hati sekali. Jangan kejang di luar gitu nanti. Iya, banyak orang tahu ya. Iya. Baik, ini ada busuk keras di Purworejo. Saya umur 56 tahun, saya setiap hari minum salbutamol 1 tablet 4 mili dan dexamethasone setengah karena sesak nafas kambuh 0,5 mg. Ya. Apa bisa berakibat pendengaran saya berkurang dan juga pantat sebelah kanan pegel dan linu? Kalau sudah minum itu pantatnya harusnya tidak ada pegel dan linu. Iya. Tentang pendengaran ini mungkin pengaruh dengan dexamethasone-nya tadi. Iya, jadi harus hati-hati. Ya, gendang telinga itu terpengaruh, tidak bisa main gitu. Ya, jadi ke dokter lah, jangan ngobati sendiri. Iya. Iya. Itu ya. Salbutamol sama itu dexamethasone. Ya, kemudian ini dari Pak Alip di Gombong. Saya setiap hari flu, pilek, sudah ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh. Bagaimana solusinya, Dok? Atau ini karena ini juga ya? Ya cuaca gitu, bisa juga. Tapi kalau sudah tua itu? Tidak ada umurnya, tidak menyampaikan umurnya. Oh iya, kalau belum ada umurnya ya itu alergi cuaca bisa, alergi makanan bisa, jadi banyak alergi dan sebaiknya ke dokter. Nanti dokter akan menentukan obatnya apa. Tapi jangan yang terus-menerus, ya, yang kalau kambuh aja, ya gitu. Begitu Pak Alip, ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dibuka lagi, monggo silakan pemirsa di 02716793000. Umurnya 68 ditanyakan. tahun. Oh, 68 tahun. Ya, sudah tua. Ya itu harus belajar dikurang-kurangi.
Ya. Iya. Dan Nggak telepon dulu, baik. Jan. Ya, kita buka. Kita terima dulu. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Ida, Pak, di Pacitan. 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 Ibu Ida di Iya. Pacitan. Silakan. Iya. Saya Silakan. mau tanya dokter. Saya ini punya keluhan sakit di telapak kaki, dokter. Iya. Mhm. Terus ketika saya ketemu dokter saraf itu langsung dititik yang sakit, katanya langkaris gitu. Apa? Tapi jarak Kurang 2 jelas. bulan kemudian itu kambuh lagi. Setelah saya bisa baca di YouTube itu, maksudnya pengen cek lagi. Ini berdasarkan di YouTube itu katanya tidak boleh terlalu sering dengan suntikan apa itu gimana ya, Pak ya? Iya. Jadi lebih baik jangan terlalu sering disuntik. Itu tapak kakinya infeksi, Bu. Jadi tapak bantal kaki itu ada kayak yang tebal gitu. Itu infeksi. Jadi nggak boleh disuntik terus. Kalau sudah 1 kali nggak sembuh ya sudah. Harus ganti dokter atau ke dokter spesialis neurologi, saraf, atau ke dokter penyakit dalam. Nanti akan ketahuan sakitnya di mana. Itu namanya plantar fasciitis. Jadi lambaran kaki itu infeksi gitu. Iya. Dan kalau kita bilang itu kan cuma 1 titik, Dok. Nah, Satu kemudian titik. sekarang itu malah justru menjadi dua-duanya. Lah iya. Makanya itu kan di situ disuntik malam ke mana-mana. Jadi lebih baik makanya ke dokter aja. Itu kalau tendinitisnya, tendonya di situ itu kan Saraf-saraf. Iya, saraf-saraf sama yang menjadi bantalan kaki itu tebal, itu nggak ada pembuluh darahnya, tapi persarafannya sangat sensitif, nanti menyebarnya, begitu, Bu. Jadi banding ya. Iya. Banding kalau kemarin sempat di salah satu dokter itu dan ternyata tidak sembuh dan malah menjadi dua-duanya sekarang. Sebaiknya pindah ke dokter yang lain, Ibu. Oh iya. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya Kadir di Wonogiri. Kadir tulisannya KADER, itu saya Kadir Wonogiri apa Kadir ya ini. Mau tanya, Prof, perut saya di sebelah kiri rasanya senep tapi tidak sakit. Perut kiri. Ya, kira-kira sakit apa ya? Ya, senep itu termasuk sakit. Ya. Jadi Senep itu bisa suduan itu ya? Iya, infeksi saluran ginjalnya yang ke kantong kemih itu yang sakit atau ususnya itu ya perlu diperiksa. Nggak bisa dengan biasa kita ingin tahu sakitnya apa gitu, nggak bisa. Nanti salah. Ya. Oh, senep itu sama suduan sama toh? Ya. Sama. Suduan itu Kalau Habis makan terus jalan itu suduan oh, katanya. beda ya, beda nggih. Itu beda. Oh. Beda. Nah, kalau suduan itu kenapa ya? Kenapa itu? Suduan itu ya lambungnya yang nggak beres. Pencernakannya nggak lancar. Nggih. Tapi- Suduan itu biasanya ada kolik. Kolik. Iya, kolik abdomen, kolik perut. Iya, itu yang membuat dia nggak enak. Jadi suduan gitu. Iya. Tapi kalau orang normal tidak ada masalah apa-apa, berarti habis makan terus jalan cepat gitu juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya. Lari. Ya. Saya takut itu kalau nggak buang air sampai 1 minggu itu jadi penyakit atau enggak. Ya diketahui dulu penyebabnya apa gitu.
Ya, penyebabnya apa? Biasanya karena minum jamu-jamu atau obat-obat sehingga mempengaruhi gerakan usus itu juga. Jadi harus diagnosisnya betul dulu. Iya. Ya, penelpon terakhir ini kita buka. Oh ya, baik. Ya. Sepertinya kita sudah tidak ada Ibu Ida ini. tadi sebagai penelpon terakhir. Ya. Baik Prof, terima kasih. Mungkin di akhir acara ini mungkin bisa ada yang ditandaskan terkait dengan pancaroba ini. Iya, jadi keluhan yang pasien datang ke rumah itu kebanyakan mengeluh perutnya. Jadi kalau pasien datang ke dokter jangan bilang mah saya atau asam lambung saya naik ini dok. Jadi enggak, bilang saja perut saya sakit. Nanti dokter yang akan menentukan diagnosisnya. Karena di perut ini terlalu luas, terlalu banyak onderdil di perut ini. Ya, Tuhan tidak membuat tulang di perut depan gini, hanya dada. Ya ini ada maksudnya. Jadi perut itu bisa bergerak dengan leluasa, tapi gampang kena penyakit. Jadi kalau yang salah megangnya atau mendiagnosisnya, ya akan salah memberikan terapi. Dokter itu yang susah membuat diagnosisnya, bukan mengobatinya. Dan sebagian besar perut itu dari makanan. Iya, di situ pencernaan makanan dan infeksi juga karena luas. Jadi banyak infeksi yang mengena di situ, dari liver, empedu, ginjal, sini limpa, ginjal, usus. Dari usus itu mulai dari mulut itu kan usus lambung, jadi ke usus 12 jari, kemudian ke usus halus pindah ke usus besar bisa sampai ke dubur. Nah itu terjadinya infeksi karena begitu panjangnya perjalanan itu. Baik dok, terima kasih Alhamdulillah atas nasihat-nasihatnya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi pemirsa yang menyimak. Sehat begitu dan nanti insya Allah. Ya, mohon doanya selalu kami cucu ini dan Bagong ya, semoga juga sehat. Terima kasih dan pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian Sowan Dr. Zainal. Insya Allah kita akan bersua di bulan depan. Saya Janto dan Mbah Gong pamit undur dan kita akan berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.